sahabat-sahabat halaman Pepalang dimanapun ada yang menghormati dan kami taklimi, kita ini anggap saja sudah selesai sahabat. Yang penting apapun alasan sahabat, apapun komen-komen para sahabat, saya tidak mau tidak mau banyak alasan atau banyak komentar. Yang jelas, yang penting keberadaan Sayyid Al-Imam Musa Al-Kadhimi sudah jelas ada ya sahabat, dan beliau masih cicit baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ke-6, kalau dari baginda Nabi ke-7 ya. Ini anggap saja sudah selesai, dan ini karya beliau, dan beliau termasuk mursyid dari Thariqah Qadiriyah Benak Sebentiyah. Kita lanjutkan sahabat, kita telusuri kakek moyang para Habib yang katanya bernama Ubaidillah ya sahabat. Ternyata setelah saya telusuri ya, atau kita kait-kaitkan, kita cek nama Ubaidillah itu di masa kakek moyangnya Sayyid Ja'far Al-Barsinji, pengarang Al-Barsinji, ternyata tidak ada sahabat ya. Ternyata tidak ada orang yang bernama Ubaidillah itu ya di masa kakek moyangnya Sayyid Ja'far Al-Barsinji. Sedangkan Sayyid Ja'far Al-Barsinji itu lahir, itu bernama yang mengarang Barsinji itu, beliau bernama, nama lengkapnya Sayyid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barsinji sahabat. Sedangkan beliau lahir pada tahun 1126 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah, dan wafat beliau pada tahun 1177 Hijriah, juga dimakamkan di pemakaman Waqi' Madinah ya. Lah kakek moyang beliau sampai beberapa abad ya, kakek moyang beliau sampai beberapa turunan, sampai nasab ke atas ternyata tidak ada. Padahal kan nasab itu berkaitan sahabat. Kalau family itu pasti ada. Kalau family sama dengan saya itu sepupu, atau sama dengan yang Raden keturunan Mbah Raden Aryo Mangkunegoro, atau Mbah Sayyid Abdurrahman, Mbah Sayyid Abah Pinter Saud, atau Mbah Raden Muhammad Ismail, itu pasti kenal sahabat sama family. Ternyata nama Ubaidillah tidak ada sahabat ya, tidak ada. Kalau sahabat tidak percaya, silakan sahabat beli sendiri kitabnya, kitab Al-Barsinji, namanya kitab Maulidul Barsinji ya. Nama kitabnya Sayyid Ja'far Al-Barsinji, nama kitabnya Maulidul Barsinji. Silakan sahabat beli sendiri dan cek sendiri. Ternyata tidak ada yang bernama Ubaidillah ya. Sahabat, kita dengarkan bersama pernyataan Menteri Agama MUI ya tadi malam ya, tentang masalah nasab ini. Mari kita saksikan bersama pernyataan Majelis Ulama Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan duriyah Rasulullah SAW? Bagi yang masih percaya bahwa habaib duriyah Rasulullah SAW, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib duriyah Rasulullah SAW, dan bisa mematahkan tesis Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati, sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada, bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib, sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila
umat Islam. Pertama, Habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila Habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, Habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada Habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa Habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya Habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan Habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa Habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau Habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa Habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu dari ini punyanya Aulia dari. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia dari. Presiden pulang udah menteri agama saudara sesat. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh Habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ya, jadi itu pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia ya, tadi malam pas pada malam 10 Muharram, malam 10 Muharram Hijriah. Nah, jadi sekarang terserah sahabat-sahabat sekalian, saya telah membuktikan ini membuktikan lewat Thariqah ya, sanad. Kata sahabat-sahabat, sanad. Kalau tidak percaya di silsilah sanad, silsilah. Nah, ini silsilah Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah.
silsilah. Dari sisi toriko ini tidak mudah sahabat untuk jadi mursyid. Jadi mursyid toriko ini harus dari Rasulullah, dari malaikat Jibril ya. Ini dari malaikat Jibril langsung ini. Jadi malaikat Jibril sumbernya dari Allah ke malaikat Jibril ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Mukhtar, Sayyidina Muhammadil Mukhtar ya. Terus kah Mbah Sayyidullah Imam Musa Al-Kadhimi ini turun temurun sahabat ya. Baru dari Sayyid Musa Al-Kadhimi ini ke bawahnya tidak turun temurun, bisa 2 generasi, bisa 3, bisa yang penting jelas tidak turun temurun. Namun di dalamnya juga ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Aziz ya. Termasuk beliau itu masih cicit dari Sayyid Musa Al-Kadhimi. Dan juga setelah ini sahabat percaya atau tidak terserah sahabat, yang penting saya sudah menjelaskan apa adanya, sudah memberikan informasi, sudah memberikan tanggapan kepada Habib yang bilang bahwa nasab Sayyid Imam Musa Al-Kadhimi itu tidak ada. Ternyata ini jelas sudah beliau itu Sayyid, dan beliau masih cicit bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk mursyid dari Thariqah Qadiriyah, dan beliau termasuk mursyid dari Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang sekarang ini turun ke pondok pesantren Suryalaya almarhum Ahmad Syaikhul Wafa Tajul Arifin pondok pesantren Suryalaya Jawa Barat. Setelah dan juga selanjutnya saya telusuri di masa kakeknya Sayyid Ja'far Al-Barsenji. Sayyid Ja'far Al-Barsenji itu lahir tahun 1000 sahabat, 1000 Hijriah, artinya sudah 10 abad ke sekarang. Tapi kakek moyangnya beliau pasti sampai ke 4 abad, 400 kakek moyangnya di Madinah ya. Ternyata tidak ada sahabat, tidak ada yang bernama Ubaidillah. Kalau sahabat tidak percaya silakan sahabat beli kitabnya Maulidul Barsenji. Ternyata tidak ada di sana, tidak ada yang bernama Sayyid Ubaidillah, tidak ada yang Habib Ubaidillah, tidak ada. Nah, jadi karena apa? Karena saya itu sanad itu pasti berhubungan sama, apalagi itu sama-sama cicit keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pasti ada berhubungan sama dengan Iyang Wali Songo. Iyang Wali Songo itu putra yang Muhammad Ibrahim, Sayyid Raden Ahmad, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatullah, Sunan Giri ya, menantunya Sunan Bonang putranya, Sunan Derajat putranya, juga Sunan Kalijogo juga berbisanan. Itu berhubungan sampai sekarang sahabat, berhubungan semuanya, ada berhubungan sama yang kami dengan pondok pesantren Sidogiri, yang Raden Muhammad Ismail dengan Raden Ashar pondok pesantren Banyuanyar Bata-Bata ya, Panjalin, Mbah Adimoko dengan Tumenggung Tirtonegoro II, Masih Abdul Rahman Sumenep, Tumenggung Pamekasan dan Sumenep, dan Pamekasan dengan Bangkalan, Mbah Muhammad Ismail mengawini putri Cakraningrat 5 Bangkalan. Saya berhubungan semua sahabat kalau kerabat. Ternyata saya hubungkan antara Sayyid Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barsenji. Kakek moyangnya bukan beliau ya, kakek moyang ke atas, ternyata tidak ada yang bernama Ubaidillah. Oke sahabat percaya atau tidak, silakan sahabat beli kitabnya Maulidul Barsenji, di sana dijelaskan nasab-nasab beliau ya.